Ada suatu artikel, katanya OJK memihak pinjol, bukan masyarakat. Terus bagaimana kita yang sedang gagal bayar? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas isu yang beredar terkait OJK yang disebut tidak memihak masyarakat, namun lebih memihak pinjol. Apakah pinjol merajalela dan masyarakat semakin menjadi korban? Kita akan membahas hal ini dan bagaimana cara menanggapinya dan bagaimana cara perspektif kita dalam langkah yang harus diambil ke depannya. Soal OJK yang disebut memihak oknum pinjol dan bukan memihak masyarakat, apakah ini benar, Bang? Nah, sebenarnya kita tidak bisa pastikan dan tidak seharusnya langsung menyalahkan OJK. Ya, mungkin ada beberapa judul-judul YouTube yang seolah-olah OJK tidak memihak nih gitu kan, malah memihak ke pinjol. OJK itu adalah sebuah institusi yang tidak hanya menangani pinjol, tetapi juga banyak aspek lain, terutama fokus pada investasi abal-abal, investasi bodong, dan sejenisnya. Nah, untuk pinjol mungkin belum maksimal penanganannya, karena banyak permasalahan yang harus diatasi. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu cepat untuk menilai OJK tidak bekerja, namun kita harus memahami bagaimana kita dapat bersikap terkait masalah gagal bayar di pinjaman online. Nah, teman-teman perlu diingat, bahwa kita sebagai masyarakat masih sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang. Meskipun terdapat opini bahwa OJK lebih bersikap mendukung pinjaman online atau pinjol, namun secara hukum kita masih memiliki perlindungan yang berlaku. Ini berarti bahwa situasi keamanan kita tidak dapat dipertanyakan meskipun terjadi gagal bayar. Undang-undang yang telah ada merupakan dasar yang sah. Jika misalnya ada oknum di OJK yang mendukung pinjol, mereka tidak dapat mengubah undang-undang yang ada. Nah, jadi perlindungan tetap berlaku dan pinjol yang melanggar akan tetap mendapat sanksi sesuai hukumnya. Dalam hal perlindungan terhadap nasabah, terutama sebagai debitur, hak-hak kita tetap ada dan berlaku. Dan ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, meskipun berbagai berita beredar di luar sana. Keamanan finansial kita tetap terjaga dan risiko keterbatasan pada kemungkinan tuntutan perdata yang umumnya kecil dan kurang mungkin terjadi. Selanjutnya, mari kita bahas masalah gagal bayar di pinjaman online. Kesulitan ini sebagian besar tergantung pada bagaimana kita mengelola dan mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita dapat kita kendalikan dan fokus kita seharusnya lebih pada belajar cara mengendalikan hal-hal yang dapat kita atur. Jadi, alihkan energi kita untuk memahami cara mengelola situasi ini dengan lebih baik daripada memikirkan hal-hal yang dapat kita kontrol seperti kunjungan developer ke rumah. Nah, jadi kalian pun fokus pada upaya untuk belajar dan mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Dalam kehidupan sehari-hari, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol adalah pikiran, aktivitas, dan kegiatan kita. Meskipun terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, mengendalikan pikiran sangat sulit. Saya sendiri telah mencobanya, dan sungguh tidak mudah untuk menguasai pikiran kita sendiri. Dalam pengalaman saya, satu-satunya solusi yang saya temukan adalah mendapatkan motivasi. Namun, motivasi terkadang tidak cukup tahan lama, hanya bertahan sebentar. Hal yang lebih efektif adalah memasrahkan diri dan ikhlas kepada keadaan, dan selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dengan cara ini, secara tidak sadar, kita akan mengubah mindset kita menjadi lebih optimis, berharap bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, dengan pikiran-pikiran seperti ini, mudah-mudahan Allah membantu dan semoga rezeki kalian lancar, dapat membantu perubahan positif dalam hidup kalian. Sebaliknya, pemikiran negatif dan kekhawatiran itu akan menjadi sebuah hal yang tidak pasti. Dan ini adalah pemikiran yang perlu dihindari dan dihapus dari pemikiran kita. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir katanya si OJK memihak pinjolnya, tidak terlalu memihak masyarakat. Hal itu tidak usah dipikirin lagi terlebih dalam ya. Dalam menghadapi risiko dari pinjaman online bukanlah hal yang mudah. Ini adalah beban yang sangat berat dan sulit. Saya yakin banyak di antara kalian yang menonton video ini sudah menyadari resiko dari pinjaman online itu sendiri. Meskipun resikonya sudah cukup umum diketahui, namun terkadang hati dan pikiran kita masih terus terganggu dan merasa beban yang berat. Jika kalian tidak dapat mengendalikan pikiran dan perasaan seperti itu, risiko tersebut akan terasa lebih sulit dihadapi, ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk mencari solusi melalui jalur spiritual. Kita bisa mencoba melakukan berbagai upaya seperti zikir, berdoa. Tujuannya adalah untuk membuat hati lebih tenang, menenangkan pikiran kita, dan akhirnya membuat kita lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang bisa saya bagikan di sini adalah terlepas dari motivasi panjang yang saya berikan sebelumnya, kunci sebenarnya adalah pada diri kita sendiri. Meskipun orang lain dapat memberikan saran dan kata-kata, yang tindakan nyata adalah pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih atas pernyataannya dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.